Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusril Febriansah. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara apresiasi dan depresiasi dari mata uang. Kita akan menjelaskan apa itu depresiasi mata uang terlebih dahulu. Depresiasi mata uang atau bisa disebut currency depreciation adalah penurunan daya beli mata uang domestik terhadap mata uang lainnya. Saya ulangi lagi, penurunan daya beli mata uang domestik terhadap mata uang lainnya. Depresiasi mata uang memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian, khususnya perdagangan internasional dan transaksi keuangan internasional. Jika misalnya dolar Amerika Serikat terdepresiasi terhadap rupiah, AS terdepresiasi terhadap rupiah, itu berarti dolar Amerika Serikat sekarang membeli rupiah lebih sedikit dari sebelumnya. Orang Amerika akan membutuhkan lebih banyak dolar AS untuk mendapatkan satu rupiah. Sebaliknya, orang Indonesia melihat rupiah menguat terhadap dolar, bisa mendapatkan $1 dengan lebih sedikit rupiah, lebih mudah, dengan nominal rupiah yang lebih rendah. Bagi orang Amerika, depresiasi membuat barang dan jasa Indonesia lebih mahal. Sebaliknya, untuk orang Indonesia, produk dan layanan Amerika lebih murah karena nilai tukar rupiah mereka menguat. Nah, itu dia. Depresiasi dan apresiasi adalah hal ini bisa dalam rezim nilai tukar mengambang. Banyak faktor yang menyebabkan depresiasi mata uang, termasuk tadi yang saya jelaskan dari video pertama, neraca perdagangan, prioritas suku bunga, kebijakan ekonomi, dan penghindaran risiko di kalangan investor asing. Oke, akan saya kasih contoh dari kasusnya. Misalkan IDR atau Indonesia Rupiah 14.000 per USD berubah menjadi IDR 15.000 per USD. Dikatakan Indonesia mengatakan rupiah terdepresiasi, sementara orang Amerika mengatakan dolar terapresiasi. Begitu contohnya. Contoh kedua, kasus kedua. Ketika IDR 13.000 rupiah per USD berubah menjadi 12.000 rupiah USD, orang Indonesia mengatakan rupiah terapresiasi dan orang Amerika mengatakan dolar terdepresiasi. Itu dia perbedaan antara depresiasi dan apresiasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih apa sih dampak dari depresiasi mata uang. Oke, kita lanjut. Depresiasi membuat barang impor itu lebih mahal. Ini dapat menyebabkan inflasi impor jika produk asing sangat penting bagi perekonomian domestik. Sebaliknya, depresiasi seharusnya meningkatkan ekspor itu karena orang asing akan meminta lebih banyak barang-barang domestik ke negara kita. Begitu tepatnya. Singkatnya, depresiasi ini menyebabkan impor lebih sedikit ketimbang ekspor yang lebih banyak. Oleh karena itu, cara neraca perdagangan harus positif atau dikatakan surplus seperti video sebelumnya, dan mendorong pertumbuhan PDB real di domestik atau pertumbuhan ekonomi. Kita pindah ke apresiasi mata uang. Apresiasi adalah suatu proses meningkatnya nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme suatu perdagangan. Istilah apresiasi biasanya sering disebut atau biasanya digunakan oleh negara yang memiliki sistem kurs mata uang yang mengambang.
mata uang akan mengalami pelemahan atau penguatan terhadap mata uang lainnya. Mata uang yang mengalami penguatan terhadap mata uang lainnya disebut dengan mata uang yang terapresiasi. Saya berikan contoh kasusnya lagi. Kemarin atau lusa dulu, kurs US dollar, kurs euro dan per kurs US dollar 1.300, kemudian pada hari ini menjadi euro dengan US dollar itu berubah menjadi 1.301 rupiah. Maka kurs euro dan USD meningkat. Contoh kasusnya, euro per USD 1,3100 berubah menjadi euro per USD 1.300, istilahnya turun 100. Nah, itu sama dengan, bisa dikatakan sama dengan itu turunnya sekitar 0,010 atau biasa disebut 100 poin. Nah, gitu. Artinya di dalam euro ini terapresiasi terhadap dolar Amerika, sedangkan dolar Amerika mengalami depresiasi terhadap euro. Hal ini mencerminkan bahwa nilai euro naik atau dolar Amerika turun. Nah, begitu. Euro menjadi mahal dan dolar menjadi murah. Dan jumlah dolar di Amerika diperlukan untuk membeli euro semakin banyak. Ini contoh kasusnya euro dengan US dollar. Dengan dolar. Kita beralih ke dampak dari dampak apresiasi dan depresiasi. Pertama kita ke dampak apresiasi dulu. Dampak negatifnya yaitu 1. Mengurangi daya saing produk negara tersebut di pasar luar negeri. Yang kedua, mengakibatkan defisit atau neraca perdagangan sebagai konsekuensi semakin mahalnya produk dalam negeri. Yang ketiga, dapat menyebabkan terjadinya deflasi yang berbahaya bagi perekonomian. Itu dampak dari negatif. Sekarang kita ke dampak positifnya. Yang pertama, turunnya harga barang-barang impor. Yang kedua, meningkatnya kemakmuran rakyat negara tersebut. Yang ketiga, menurunnya harga barang modal dan bahan baku impor yang berguna pada industri dalam perekonomian. Sebenarnya kondisi ideal dalam perekonomian ini bukanlah menguat atau melemahnya nilai mata uang, tetapi kestabilan dari mata uang itu sendiri. Dengan mata uang yang bernilai stabil, maka akan diperoleh kepastian dalam berusaha dan berinvestasi. Sebagai asumsinya, ekonomi dapat diperhitungkan dengan lebih baik. Perencanaan perekonomian dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya. Itulah dari perbedaan antara apresiasi dan depresiasi mata uang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.